Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan soal TKA Matematika Lanjut dari buku Ekspresi Erlangga khususnya materi vektor nomor 17. Diketahui balok dengan panjang lebar dan tinggi berturut-turut adalah 8 cm, 3 cm, dan 2 cm seperti pada gambar berikut. Berdasarkan teks tersebut, beri tanda centang pada kotak untuk vektor-vektor diagonal sisi pada balok tersebut yang benar. Oke, jawaban benar bisa lebih dari satu. Oke, di sini saya akan jelaskan dulu bagian-bagian dari balok ya. Mungkin kalian lupa-lupa ingat karena di SMA itu kayaknya nggak ada materi tentang balok kecuali yang 3 dimensi ya. Itu pun lebih ke kayak nyari jarak titik dan sudut, titik dan sisi, tapi nggak mengidentifikasi tentang si balok itu sendiri ya. Nah, jadi di sini kalau memberi nama balok itu penamaannya kayak gini: A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi berlawanan arah jarum jam. Nah, lalu yang di sini AB kalian pasti udah tahu lah, itu namanya rusuk. Nah, kalau yang di bawah sini ABCD itu namanya sisi ya kan. Kalau ini namanya BCGF. Ingat ya, nggak boleh asal nyebutin huruf BCGF. Jadi penyebutannya harus melingkar gitu. Jadi nggak boleh BCFG gitu ya. Nah, ada juga yang namanya diagonal sisi. Diagonal sisi itu berarti diagonal yang terletak pada sisi-sisinya. Contoh gini. Ini diagonal sisi BG. Ini diagonal sisi BF. Ya kan? Ini diagonal sisi AH. Ini diagonal sisi ED. Atau ada juga yang namanya diagonal ruang. Berarti dia 3 dimensi dan menyilang dari ujung ke ujung. Contohnya ini HB. Ya kan? Lalu ini DF. Atau ini AG. Ya kan? Atau ini HB. Jadi si 3 dimensi ini tergambar di layar ini 2 dimensi. Jadi ketika kita ngebayangin 3 dimensi di dalam 2 dimensi harus hati-hati gitu ya. Oke, sekarang ini saya hapus dulu. Saya akan memindahkan gambar di sebelah kiri ke sebelah kanan ya. Nah, kalau kayak gini kan enak, lebih jelas. Oke, berarti di sini katanya kita harus cari vektor-vektor diagonal sisi, berarti yang mengarah kepada diagonal sisi. Nah, sebenarnya kita ngerjainnya tuh cepet banget loh. Ini cuman 2 detik doang ya. Karena kan kalau diagonal sisi itu kan berarti 2 dimensi. Sedangkan di sini aja 3 dimensi, 3 dimensi, 3 dimensi. Jadi ya udah selesai jawabannya. Jadi kamu nggak usah mikir-mikir panjang lagi ya kan. Cuman kalau mau saya jelasin begini, contoh ya. Oke, kita hapus dulu biar seru. Nah, di sini kan dibilangnya min 8 ya. Min 8 berarti secara sumbu X itu dia ke kiri. Kiri kanan ya. Kalau ini plus 3 berarti ini sumbu Y atas bawah. Nah, dalam kasus ini kan biasanya kan kalau Y itu atas bawah kan, ini maju mundur. Ya, jadi kalau maju ke sini berarti positif, kalau mundur ke sini negatif ya. Oke. Terus yang K-nya itu adalah sumbu Z. Kalau sumbu Z berarti ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, di sini kan min 8, 3 sama 2. Berarti min 8 itu ke kiri. Ya kan? Ke kiri, ini saya tandain. Ke kiri. Kurang tebal ya. Coba saya tebelin dulu. Ke kiri. Lalu 3-nya ke belakang sini. Karena kan makin besar. 2-nya ke atas. Nah, maka dari ujung sini ke ujung sini akan terbentuk vektor. Nah, ini namanya apa? Diagonal ruang. Berarti kita tulisnya diagonal ruang. Berarti salah dong, kan maunya diagonal sisi. Nah, sekarang kita hapus lagi. Sekarang kita yang 8 sama min 2. Nah, 8-nya kan harus positif ya. Kalau kamu ambilnya begini, otomatis kan ke kiri, negatif dong. Berarti kamu ambilnya ke kanan. Nah, ini namanya plus 8. Nggak apa-apa, saya tulis plus 8 ya. Terus di sini min 2. Nah, min 2 berarti ke bawah dong. Ya kan? Ke bawah min 2. Nah, berarti
yang ini yang dimaksud. Nah, itu namanya diagonal apa? Diagonal sisi kan? Berarti benar. Gitu ya. Nah, lanjut. 8 sama min 3. Berarti 8 ininya ke kanan. Saya ambil yang ini aja deh. Ya kan, 8. Lalu min 3 berarti mundur ke sini dong, ya kan? Jadi di sini plus 8. Lalu di sininya min 3. Nah, berarti dari ujung sini ke sini namanya apa? Diagonal sisi. Jadi benar gitu ya. Nah, kita coba lagi nih yang keempat. Yang keempat itu berarti 8 ya, saya ambil dari atas. 8. Terus dia 3, berarti 3 ke depan. Terus 2 ke bawah. 2 ke bawah sini. Berarti saya kasih panah ya biar nggak bingung. Nah, kita tarik deh. Nah, ini diagonal ruang. Ya kan? Nah, yang terakhir di sini 8, saya maunya ambilnya sini aja. 8. Lalu min 3 berarti ke sini. Karena kan dia makin kecil. Lalu min 2 berarti dia ke bawah. Nah, berarti yang dibicarakan tuh yang ini. Nah, gitu ya. Jadi udah jelas banget nih bahwasannya pernyataan 1, 4 dan 5 itu adalah diagonal ruang gitu ya. Ini lucu banget kan. Jadi kamu ngerjain bahkan tidak perlu kamu ngitung sama sekali kalau kamu punya konsep yang kuat dan paham tentang kondisi soal gitu ya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.